Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, puji syukur hari ini kita boleh kembali bersekutu, memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kelompok doa di saat ini. Karena itu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari masing-masing kita mau mengambil waktu teduh sejenak untuk bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Dia boleh menyertai dan melindungi kita sampai saat ini. Mari kita bersyukur secara pribadi. Kasih Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Kau
berterima kasih kepada Engkau Tuhan, Allah Bapa yang terus menyertai dan melindungi kami. Kami berterima kasih Engkau sudah menuntun sampai hari ini kami boleh ada. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, biarlah setiap puji-pujian, firman Tuhan yang akan diberitakan hari ini, semuanya yang kami lakukan, penyembahan kami kepadamu hari ini, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kelompok doa di hari ini, biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur dan memuji Tuhan kembali lewat nyanyian kemenangan iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Bersyukur karena Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita. Karena itu biarlah kita tidak ragu untuk tetap memuji, memuliakan Tuhan, bahkan melayani Tuhan, mengikut Tuhan sepanjang hidup kita, bahkan dalam setiap masa-masa hidup yang kita alami. Mari kembali kita memuji Tuhan. Kita mau mengatakan, tiada ku ragu lagi mengikutmu Tuhan. Melayanimu
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Incianto. Shalom, kita bersyukur pada malam ini dapat mengadakan ibadah kelompok doa dan membaca firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ada waktu yang indah pada malam ini untuk kami renungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami Roh Kudus, agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami dikuatkan lewat firman Tuhan ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam kebersamaan kita, ibadah kelompok doa pada malam ini, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-25 sampai 31. Yesaya 40 ayat yang ke-25 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyeru segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Judul renungan kita pada malam ini yaitu Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Di dalam ayat yang ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, bukan membuat kita tidak sabar, bukan membuat kita tidak berdaya. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, akan memperoleh kekuatan baru. Cuman yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sudah menjadi rahasia umum bahwa menunggu dan ketidaksabaran adalah pekerjaan yang sangat-sangat membosankan, ya, sangat-sangat membosankan. Membuat kita rasanya gimana begitu ya untuk menghadapi hidup ini, ya, membosankan sekali. Ya, dalam masa sekarang ini ya, dalam kita lihat pada masa pandemi COVID-19 yang dialami oleh bangsa kita bahkan seluruh dunia. Makanya banyak orang yang tidak bertahan, merasa ketidakmampuan, kejenuhan untuk tinggal di rumah, ketidaksabaran yang muncul, ya, sehingga apa yang
diberikan arahan dari pemerintah, banyak yang melanggar karena ketidaksabaran. Kapan berakhirnya? Ya, banyak hal keluhan-keluhan. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan baru bagi kita untuk menghadapi. Walaupun ya ada kalanya kita tidak berdaya, ada kalanya ketidaksabaran yang muncul dalam hidup kita. Tapi tak kala kita kembali ingat kebenaran firman Tuhan, kita diberikan kekuatan baru. Sungguh luar biasa, Allah yang mengasihi, yang menuntun memelihara kehidupan kita. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, dalam situasi kehidupan doa kita, sering muncul ketidaksabaran dalam kehidupan doa kita. Ini kita gampang sekali merubah sikap kita, ya, merubah sikap apa yang kita sudah mohon kepada Tuhan. Tuhan seolah-olah sepertinya tidak menjawab, kita gampang putus asa, ya, mengerutu, mengeluh, bersungut-sungut, bahkan kita tidak segan mempersalahkan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Mengapa Tuhan tidak menjawab seperti waktu saya? Itu yang terjadi dalam pikiran, menurut pikiran kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Mari kita belajar terus menantikan waktu Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan telah mempersiapkan apa yang baik baginya untuk kita, ya, sebab Tuhan lebih tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong saya dan jemaat Tuhan. Ya, waktu Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Dan lewat proses menunggu, Tuhan juga ingin membentuk karakter iman percaya kita lewat proses menunggu waktu Tuhan, agar kita lebih bersabar dalam segala keadaan karena kebenaran. Ya, ketidaksabaran kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, Roh Kudus akan berikan kemampuan kepada kita. Ketidaksabaran dalam menunggu jawaban seringkali membuat seseorang menempuh jalan pintas, mencari jalan keluar untuk masalahnya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, dianggap iman yang rasanya bagus, membuat ya gampang tercapai pada saat itu. Untuk yang semu, dia lakukan. Dia lupa akan pertolongan Tuhan indah pada waktunya dalam hidupnya. Saat tekanan hidup yang kita hadapi, Yesaya mengingatkan kita dalam ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, kita memperoleh kekuatan baru karena Tuhan yang memimpin, mengatur hidup kita. Percayalah bahwa tidak ada masalah atau tekanan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya di luar kendali Tuhan. Sebab dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa, Tuhan tidak membiarkan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai umat ketebusannya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Dan juga dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, sehingga kita mampu untuk menghadapinya. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dan segala ego kita pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar kita tunduk mengikuti caranya Tuhan dalam hidup kita. Dan kekuatan yang dari Tuhan memberikan sukacita, kemampuan bagi kita untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu bersabarlah dan tetap menanti-nantikan Tuhan. Sebab waktu kita bukanlah waktu Tuhan, karena waktu Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita. Pertolongan dan jawaban dari Tuhan itu tidak pernah terlambat,
dan juga tidak terlalu cepat, tepat pada waktunya dalam hidup kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Sungguh luar biasa. Tuhan tidak membiarkan kita. Apapun yang kita hadapi alami, Tuhan mau mengajari kita agar kita hidup seturut dengan standar kebenaran firman Tuhan. Nah, di saat kita tidak berdaya untuk menghadapi hidup ini, kegelisahan, ketidakmampuan, setialah membaca firman Tuhan. Di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12 mengingatkan kita. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hidup bagi Kristus, menantikan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian yang mengatakan, waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, itulah ungkapan kami lewat pujian kepada Engkau Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang peduli, yang memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini hamba berdoa untuk setiap keluarga dari kelompok doa. Tuhan memberikan hati yang teduh,
damai sejahtera, kesabaran, untuk kami senantiasa menjalani hidupan ini dengan selalu berharap, percaya penyertaan Tuhan memimpin memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman yang telah mengingatkan kami, yang telah meneguhkan kami, agar kami senantiasa belajar terus menantikan waktu Tuhan dalam segenap kehidupan keluarga jemaat Tuhan, setiap pribadi kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan pujian persembahan kita lakukan dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kakak beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita, dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Encianto. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau, Allah pencipta langit dan bumi. Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan, dari awal, pertengahan, sehingga dapat selesai semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat dari Tuhan yang dicurahkan dalam setiap keluarga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada kesempatan ini. Kami diberkati lewat semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Disampaikan selamat malam. Tuhan